yang menjadikan ini sebagai bahan apa ya, kayak bahan ledekan gitu. Banyak yang ngetawain tentang hal itu, tentang sholawatin ATM terisi sendiri. Apalagi banyak sekali judul-judul di video YouTube itu yang seperti kayak menghebohkan gitu, kayak gang ATM-nya, terus berdoa, terus afirmasi, visualisasi. Tapi habis itu dia langsung kayak ngecek ya, bolak-balik ngecek saldonya, bolak-balik ke ATM gitu. Nah, itu yang justru akan membuat dia berada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diandra Sutari. Oke, ada hal yang menarik waktu aku mencoba untuk melihat grafik views dari YouTube aku. Nah, di situ kan terlihat tuh video apa aja yang paling diminati oleh penonton gitu kan. Nah, ada satu tema video ya yang selalu views-nya itu banyak gitu, banyak banget penontonnya. Bahkan itu udah video 1 tahun yang lalu gitu ya, udah beberapa bulan yang lalu, udah lama banget, tapi views-nya tetap konsisten atau selalu banyak gitu. Nah, tema video itu berkaitan dengan judul thumbnail di video kali ini, yaitu tentang ini dia, sholawatin ATM. Oke, jadi ini tuh kayak salah satu tema video yang paling banyak ditonton oleh orang ya. Meskipun itu udah banyak ya, banyak yang udah menceritakan tentang hal ini gitu, atau juga video aku itu udah lama banget, tapi kalau berhubungan dengan sholawatin ATM itu penontonnya selalu banyak. Nah, di sini aku pengen ngebahas tentang hal itu. Sebelum masuk ke pembahasan video yang tadi, sebelum itu aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua ya yang selalu setia nonton video YouTube aku. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf kalau ini udah telat beberapa hari ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa kembali ke fitrah kita, kembali ke jiwa-jiwa suci kita, dan 1 bulan kemarin yang udah kita lalui itu bisa menjadi bekal untuk 11 bulan yang ke depan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau banyak sekali salah yang aku perbuat dalam video-video YouTube aku. Oke, balik lagi tentang hal yang ingin kita bahas, tentang sholawatin ATM. Oke, ya di sini aku udah pegang ATM-nya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman melihat video ini dan berharap akan mendapatkan suatu pencerahan tentang amalan sholawat apa yang akan diamalkan supaya ATM-nya terisi sendiri, mungkin mohon maaf teman-teman salah ya. Jadi di video kali ini aku tidak akan membahas tentang itu, justru akan membahas antitesanya gitu. Jadi akan ngebahas tentang apa ya, lawannya dari hal itu gitu. Aku lihat beberapa kali ya di Twitter itu ada yang menjadikan ini sebagai bahan apa ya, kayak bahan ledekan gitu. Banyak yang ngetawain tentang hal itu, tentang sholawatin ATM terisi sendiri. Apalagi banyak sekali judul-judul di video YouTube itu yang seperti kayak menghebohkan gitu, kayak ngamalin sholawat ini nanti ATM-nya terisi sekian juta rupiah, atau bahkan ada yang miliaran gitu. Oke, jadi itu yang ngebikin aku kayak, aduh, kok sampai kayak ditertawain kayak gitu. Ya, emang kelihatan kayak konyol gitu kan. Nah, tapi di sini ya, yang pingin aku bahas adalah kenapa kok banyak sekali orang-orang yang tertarik atau yang ngelihat YouTube yang berkaitan dengan sholawatin ATM. Yaitu berkaitan dengan mental instan atau mental ingin cepet gitu. Pengen sholawatin ya, pengen amalin sholawat, terus kemudian kayak langsung dapat transferan atau langsung dapat kayak mendadak kaya gitu ya, dapat duit yang kayak gak usah kerja, gak usah susah payah gitu. Nah, itulah yang pengen aku bahas di sini, mental instan dari sebagian orang ya tentang amalan sholawat. Bukan hanya itu, ada juga yang sempat nge-DM aku itu tanya kayak, Kak, berapa lama ngamalin sholawatnya sampai bisa menggapai impiannya gitu. Waktu itu aku jawab sekitar 1 tahun gitu. 1 tahun itu baru ada perubahan-perubahan kecil ya, perubahan-perubahan yang mengarah ke impian aku. Nah, tapi balasan orang tersebut kayak yang lama ya gitu.
Aku langsung kayak, lama. Ya nggak juga sih gitu. Karena aku bener-bener menikmati prosesnya gitu. Jadi ngamalin sholawat itu dengan enjoy, dengan kayak yakin, percaya. Jadi kayak 1 tahun itu nggak kerasa gitu. Nah itulah yang pingin aku garis bawahi di sini. Teman-teman yang ngamalin sholawat dan juga menerapkan law of attraction, please enjoy the process gitu. Enjoy momennya gitu. Enjoy prosesnya. Jadi nggak mental instan gitu. Karena mental instan itu bisa jadi itu membuat kita ngeblok gitu. Nah jadi di Loa itu kan ada mental block tuh. Jadi orang-orang yang terlalu ingin instan gitu ya, pingin langsung dapat transferan tanpa harus kerja, atau langsung kayak dapat duit mendadak gitu ya. Nah biasanya itu adalah mental instan, dan itu justru akan tidak baik gitu untuk kita ke depannya. Kalau teman-teman megang ATM-nya, kemudian ngerasain feel-nya gitu ya, ngerasain feel bahwa saldo di ATM itu bakal bertambah, it's okay, nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari visualisasi, bisa juga bagian dari afirmasi ya. Jadi itu juga termasuk teknik-teknik law of attraction. Tapi di sini gitu ya, kelemahan dari hal ini adalah kalau orang yang mental instan, dia itu kayak sangat berharap gitu pada satu jalan itu. Jadi kayak misalnya habis ngamalin sholawat gitu ya, terus megang ATM-nya, terus berdoa, terus afirmasi, visualisasi. Tapi habis itu dia langsung kayak ngecek ya, bolak-balik ngecek saldonya, bolak-balik ke ATM gitu. Nah itu yang justru akan membuat dia berada di low vibration atau di low frequency gitu. Kenapa? Karena dia sangat berharap. Orang yang terlalu berharap berarti dia berada di fase kekurangan ya bukan fase berkelimpahan ya. Jadi kayak dia bolak-balik ngecek, kemudian aduh mana nih gitu, sampai kayak ya bener-bener kayak orang bener-bener butuh, orang-orang yang sedang kekurangan gitu. Nah makanya yang terjadi biasanya justru kebalikannya gitu. Apa yang kita udah afirmasikan, visualisasikan gitu ya, apalagi udah misalnya teman-teman perbanyak baca sholawat, tapi sangat berharap pada hal ini, nah itu yang justru akan menjadi mental block. Jadi misalnya teman-teman ya afirmasi, ya ngebayangin saldo di ATM-nya bertambah, ya, tapi habis itu ya udah kita let it go, nggak usah terlalu ngecek bolak-balik ke ATM ya, sampai rasanya desperate banget gitu ya, langsung kayak aduh mana nih, bohong nih gitu. Kayak yang tidak percaya. Nah, ya emang kalau kita bolak-balik ngecek, itu menandakan kita berada di low vibration, kita sedang kekurangan. Nah, sedangkan prinsipnya Loa gitu ya, aku sambungin ya langsung ke Loanya. Sedangkan prinsipnya Loa itu adalah you attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang sesuai dengan diri kamu, yang sama dengan diri kamu. Kalau kamu merasa kekurangan, bolak-balik ngecek, kayak ketakutan gitu ya, saldonya nggak bertambah, ya itu yang akan terjadi gitu, nggak akan bertambah gitu. Sedangkan orang yang ngamalin sholawat dan juga menerapkan law of attraction, dia bakal let it go, dia nggak bakal bolak-balik ngecek, dia hanya yakin bahwa saldo di ATM-nya akan bertambah, entah dari jalan yang mana gitu. Apa mungkin dia nanti dapat pekerjaan yang lebih baru ya, dimana nanti gajinya bertambah, kan otomatis saldo di ATM-nya juga bertambah. Atau dia bakal nanti dapat rezeki dari manapun gitu, dia nggak mikirin gitu. Jadi dia nggak terpaku dengan bolak-balik ngecek saldo ATM-nya. Let it go. Mati prosesnya teman-teman ya. Enjoy the process. Jadi kita ngamalin sholawat ya udah ngamalin gitu. Kalau aku nih lebih suka kalau ngamalin sholawat itu habisnya sholat. Jadi habis selesai sholat masih punya wudhu, masih nutup aurat ya, masih menghadap kiblat. Jadi itu salah satu waktu best time-nya untuk ngamalin sholawat. Nah, kalau masalah yang ATM tadi, teman-teman bisa menjadikannya sebagai afirmasi atau visualisasi aja. Dan jangan bolak-balik ngecek saldo ATM-nya. Gak usah, let it go. Entah jalannya dari mana, kita nggak akan tahu gitu. Let it go, enjoy the process. Dan kalau kita menikmati prosesnya, kita nggak bakal ngerasa bahwa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngamalin sholawat itu sebagai suatu beban gitu. Karena balik lagi, enjoy the process. Jadi kalau enjoy the process, ya udah, berikan yang terbaik pada apa yang bisa kita lakuin gitu. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan, untuk
kuliah kita, belajar kita, ya. Sampai hal itu kita benar-benar lupain gitu. Nah, saat kita benar-benar udah lupa, benar-benar udah tawakal mewakilkan sepenuhnya, nah biasanya keajaiban itu bakal datang. Jadi entah deh dari mana saldo di ATM kita bakal bertambah, ya. Entah dari mungkin dapat pekerjaan baru, dapat warisan, maybe, I don't know, we don't know, ya. Jadi enjoy the process. Tapi Kak, aku butuh cepet banget nih, aku sangat butuh duitnya, aku sangat butuh, ya, misalnya aku sangat butuh ATM, saldo di ATM aku bertambah. Ingat ya, bahwa Allah lebih tahu kebutuhan kita. Nah, dengan kita ngamalin sholawat, itu kayak menjadi, apa ya, menjadi, kalau aku sih, itu menjadi kayak backingan gitu, bahwa aku tuh nggak sendirian. Allah pasti memenuhi, apalagi kita bareng Allah dan Rasulullah gitu ya. Kita ngamalin sholawat kan, kita juga mengharap syafaatnya Rasulullah. Jadi apa yang harus dikhawatirin tentang hari esok gitu. Karena apa? Karena kita punya backingan, kita ada ya di belakang kita nih, ada yang maha gitu, ada yang maha segalanya yang lebih tahu tentang hidup kita. Jadi misalnya teman-teman sangat butuh gitu ya, Kak aku butuh cepet, Allah yang lebih tahu ya, tenang aja, terus aja ngamalin sholawatnya, terus aja berada di high vibration, karena yakin aja kita bakal selamat, kita nggak bakal celaka selama kita berpegang teguh kepada Allah dan Rasulullah. Ya mungkin itu aja video kali ini ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Semoga bisa ada insight baru yang teman-teman ambil dari penjelasan aku tadi. Jadi intinya adalah udah ngamalin sholawat, let it go. Kalau misalnya mau nyelawatin ATM, udah itu jadiin afirmasi aja, jadiin visualisasi aja, jangan terpaku pada hal itu. Karena Allah yang lebih tahu jalan mana yang bakal ngebuka kita berada di berkelimpahan gitu. Finansial kita tercukupi, ya, kebutuhan kita tercukupi, keinginan kita dipenuhi gitu. Udah, let it go. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.